Israel ke Tufah di kota Gaza, Gaza Utara, Palestina menewaskan sedikitnya 3 petugas penyelamat, jurnalis, dan melukai puluhan korban lainnya. Polisi dan Garda Nasional Amerika Serikat membubarkan massa pengunjuk rasa yang berkumpul di luar pusat penahanan federal di kota Los Angeles, tempat para imigran ditahan. Selamat malam saudara, Dunia Dalam Berita hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Maya Karim, kita mulai dengan Menit Utama. Menit Utama informasi Dunia Dalam Berita kami awali dengan serangan Israel di Gaza, Palestina. Rusia lancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Ukraina, Kiev, dan tragedi penembakan massal di sekolah di Austria. Pasukan Israel membunuh 3 petugas penyelamat dan jurnalis dalam serangan di kota Gaza, Gaza Utara, Palestina. Media Palestina melaporkan ketiga staf medis dan seorang jurnalis itu tewas akibat serangan Israel yang menghantam lingkungan Tufah di kota Gaza. Ketiga petugas medis itu gugur saat bekerja untuk menyelamatkan orang-orang yang terluka dan mengevakuasi mayat di lingkungan tersebut. Sementara itu, tembakan Israel menewaskan 17 warga Palestina dan melukai puluhan korban lainnya di dekat lokasi bantuan di Gaza, Palestina. Otoritas Kesehatan Gaza menyatakan para korban dibawa ke rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza hari ini. Para korban ditembak saat ribuan pengungsi Palestina mendekati lokasi distribusi bantuan dari kelompok kemanusiaan yang didukung Amerika Serikat dan Israel di Gaza Tengah. Dokter Palestina Mohamed Abu Salmeya mengungkapkan sejak tengah malam kompleks medis Al-Shifa telah menerima 25 jenazah dan 70 orang luka-luka. Di Paris, Prancis, ribuan demonstran menyerukan pembebasan 6 warga Prancis yang berada di atas kapal amal yang disita oleh pasukan Israel saat mencoba menerobos blokade laut jalur Gaza, Palestina pada Senin. Kapal pesiar berbendera Inggris Madeline yang dioperasikan oleh Koalisi Armada Kebebasan Pro-Palestina bertujuan mengirimkan bantuan simbolis ke Gaza. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga telah menyerukan pembebasan mereka. Rusia melancarkan serangan pesawat nirawak berkepanjangan di ibu kota Ukraina, Kiev pada Selasa dini hari. Serangan Rusia menewaskan 1 orang dan merusak sebagian besar Kiev. Serangan ini menyusul serangan pesawat nirawak terbesar Rusia di Ukraina pada Senin 9 Juni. Rusia meningkatkan operasi militer sebagai tindakan balasan atas serangan Ukraina di Rusia belum lama ini. Pejabat kota Kiev menyatakan serangan Rusia selama berjam-jam itu menghantam 7 dari 10 distrik kota itu. Berdasarkan data militer, peringatan serangan udara di Kiev dan sebagian besar wilayah Ukraina berlangsung selama 5 jam hingga sekitar pukul 5 pagi. Serangan Rusia memicu kebakaran dan ledakan keras yang tak terhitung jumlahnya hingga menerangi langit malam di ibu kota Ukraina. Polisi di Austin, Texas, Amerika Serikat membubarkan dan menangkap pengunjuk rasa yang menentang kebijakan imigrasi agresif pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin malam waktu setempat. Media lokal melaporkan protes Texas digelar sebagai bentuk solidaritas dengan protes di Los Angeles yang dipicu oleh penggerebekan imigrasi di California Selatan. Rekaman gambar menunjukkan polisi menembakkan gas air mata ke sekitar puluhan pengunjuk rasa di Austin. Rekaman udara di kota Dallas, Texas juga menunjukkan pengunjuk rasa berhadapan dengan barisan polisi. Di San Francisco, rekaman gambar saksi mata menunjukkan polisi memerintahkan pengunjuk rasa duduk saat mereka ditahan. Media lokal melaporkan polisi menangkap hampir 150 pengunjuk rasa anti-ICE saat demonstrasi yang menentang kebijakan imigrasi Presiden Trump meningkat selama akhir pekan.
Di Los Angeles, California, pengunjuk rasa dipukul mundur oleh polisi dan Garda Nasional. Polisi membubarkan ratusan pengunjuk rasa yang berkumpul di luar pusat penahanan federal di pusat kota Los Angeles, tempat para imigran ditahan. Ketegangan meningkat sejak Trump mengaktifkan Garda Nasional pada Sabtu 7 Juni setelah protes jalanan meletus sebagai tanggapan atas penggerebekan imigrasi di California Selatan. Blokade jalan terus berlanjut di Cochabamba, Bolivia saat para pendukung mantan Presiden Evo Morales menentang upaya pemerintah untuk membersihkan jalan melalui pengerahan militer dan polisi. Morales yang didiskualifikasi dari partisipasi dalam pemilu 17 Agustus terus mendorong agar ia diikutsertakan dalam pencalonan sambil menuntut pengunduran diri Presiden Luis Arce, mantan sekutunya. Presiden Arce mengkritik protes tersebut, menuduh Morales berusaha mengganggu stabilitas pemerintah. Morales menyalahkan Arce karena telah memicu krisis nasional. Sedikitnya 9 orang dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya luka-luka dalam penembakan di sekolah di kota Graz, Austria Selatan hari ini. Wali kota Graz, Elke Kar, mengatakan banyak korban luka telah dibawa ke rumah sakit setelah penembakan tersebut yang disebutnya sebagai tragedi yang mengerikan. Surat kabar Kronen yaitu melaporkan jumlah korban tewas sedikitnya 8 orang dan sedikitnya 10 orang lainnya terluka serius. Polisi tidak menyebutkan jumlah korban tetapi mengatakan beberapa orang tewas. Belum ada informasi rinci mengenai identitas pelaku maupun para korban. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain, salah satunya aktivis Swedia Greta Thunberg termasuk di antara 12 aktivis dalam kapal kemanusiaan untuk Gaza yang ditahan oleh Israel. Kapan kamu masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas seminggu ini begini keadaannya. Atas berobat. Wacan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Mang Aep. Iya. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, Mari ciptakan generasi Indonesia emas. Anda kembali lagi bersama kami di Dunia Dalam Berita. Aktivis Swedia Greta Thunberg termasuk di antara 12 aktivis dalam kapal kemanusiaan untuk Gaza yang ditahan Israel. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran terlibat dalam negosiasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan pejuang Palestina Hamas. It's all wrong.
I shouldn't be up here. Sejak remaja, aktivis iklim Swedia, Greta Thunberg, telah berulang kali ditangkap saat melakukan aksi protes. Terakhir, ia termasuk di antara 12 aktivis yang berada dalam kapal kemanusiaan untuk Gaza yang dicegat dan ditahan Israel saat mencoba melintasi blokade laut Gaza. Thunberg berlayar dari pelabuhan Catania, Italia dengan kapal Madeleine yang dioperasikan oleh LSM Freedom Flotilla Coalition pada 1 Juni yang kemudian dicegat Israel pada Minggu malam. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan setelah ditahan, Thunberg hari ini meninggalkan Israel menggunakan pesawat dari Tel Aviv ke Prancis untuk melanjutkan perjalanan ke Swedia. Kapal berbendera Inggris Madeleine berlabuh di pelabuhan Asdod, Israel hari ini setelah diambil alih oleh tentara Israel. Kapal yang dioperasikan oleh Freedom Flotilla Coalition bertujuan untuk mengirimkan bantuan simbolis dan meningkatkan kesadaran internasional tentang krisis kemanusiaan di Gaza. Kantor Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyatakan Presiden telah meminta otoritas Israel untuk membebaskan warga negara Prancis yang berada di atas kapal sesegera mungkin. Kementerian Luar Negeri Prancis dan Spanyol juga meminta perlindungan konsuler bagi warga negara mereka yang berada di atas kapal. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran terlibat dalam negosiasi untuk mengatur kesepakatan gencatan senjata bagi para tawanan antara Israel dan pejuang Palestina Hamas. Trump menyatakan Gaza saat ini berada di tengah-tengah negosiasi besar antara pihaknya dengan Hamas dan Israel, dan Iran sangat terlibat dalam negosiasi. Namun Trump tidak menjelaskan lebih lanjut rincian keterlibatan Iran. Protes terhadap razia imigrasi yang dimulai di Los Angeles, California meluas ke Austin, Texas, Amerika Serikat. Sementara itu, pengerahan 700 marinir untuk mengamankan protes di Los Angeles menuai kritik dari Gubernur California, Gavin Newsom. Kericuhan akibat protes terhadap Badan Penegak Hukum Keimigrasian Amerika Serikat ICE di Los Angeles, California meluas hingga ke Austin, Texas, Amerika Serikat. Ratusan orang turun ke jalan memprotes razia imigrasi sejak Senin waktu setempat. Dalam video yang direkam saksi mata, terlihat beberapa demonstran ditahan polisi. Massa membawa poster dan bendera serta meneriakkan slogan-slogan. Sementara itu, konvoi bus militer terlihat meninggalkan pangkalan militer di California pada Senin malam waktu setempat. Bus-bus ini disebut mengangkut sekitar 700 marinir yang dikerahkan ke Los Angeles untuk mengamankan aksi protes terhadap kebijakan imigrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka akan membantu sambil menunggu 4.000 personil Garda Nasional tiba. Pengerahan marinir ini menjadi langkah militer yang tidak biasa dalam menghadapi aksi unjuk rasa. Gubernur California Gavin Newsom mengecam keras pengerahan marinir untuk mengatasi gelombang aksi unjuk rasa di Los Angeles. Dalam unggahannya di media sosial, Newsom menyebut pengerahan marinir ini ilegal dan menegaskan marinir Amerika bukan alat politik. California mengajukan gugatan hukum untuk menghentikan pengerahan Garda Nasional dan marinir dengan alasan melanggar hukum federal dan kedaulatan negara bagian. Sebelumnya, Komando Utara Amerika Serikat menyatakan sekitar 1.700 pasukan Garda Nasional ditugaskan di wilayah Los Angeles, California, Amerika Serikat. Mereka berada dalam status federal atas perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah ini dilakukan untuk melindungi properti federal selama protes imigrasi berlangsung meskipun tanpa persetujuan Gubernur California dan menuai kritik luas. Jepang melaporkan 2 kapal induk Cina terlihat beroperasi di Samudra Pasifik untuk pertama kalinya. Sementara itu, Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO menggelar latihan tembak dengan amunisi aktif di Bulgaria yang melibatkan pasukan Amerika Serikat, Italia, dan Rumania. Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya hari ini menyatakan 2 kapal induk Cina terlihat melakukan operasi simultan di Samudra Pasifik untuk pertama kalinya. Iwaya mengungkapkan Kementerian Luar Negeri Jepang telah berkomunikasi dengan pemerintah Cina melalui Kedutaan Besar Cina di Tokyo tentang keberadaan kapal induk kelas Kuznetsov, Liaoning, dan Shandong. Namun Iwaya tidak melontarkan kecaman atas operasi tersebut.
Jepang pada Senin 9 Juni menyatakan kapal induk Liaoning telah melewati perairan di dalam zona ekonomi eksklusif Jepang dekat Minami Torishima, pulau terpencil di sebelah timur Iwo Jima. Sementara itu, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menggelar latihan penembakan dengan amunisi aktif di Bulgaria yang melibatkan pasukan Amerika Serikat, Italia, dan Rumania. Latihan berlangsung selama 2 hari hingga hari ini di Koren, Bulgaria Selatan sebagai bagian dari latihan Balkan Sentinel 25. Kepala Pertahanan Bulgaria, Laksamana Emil Eftimov, menyatakan inti dari latihan ini adalah saat keempat negara menggelar operasi bersama. Para perwira memiliki produk perangkat lunak yang sama dan kompatibel, sehingga mereka dapat merencanakan, mengatur, dan melakukan operasi tempur bersama. Latihan melibatkan personel dan peralatan dari Angkatan Darat dan Udara Bulgaria, serta diikuti oleh tentara Amerika Serikat, kelompok tempur multinasional NATO dengan Italia, dan 1 peleton mekanik dari Angkatan Darat Rumania. Seorang perempuan Suriah dengan berani mendedikasikan diri membersihkan ranjau sisa perang demi kemanusiaan. Mengenakan rompi dan helm penjinak ranjau, Heba Gada membersihkan persenjataan yang belum meledak dari berbagai lokasi di Aleppo dan Idlib. Didorong oleh rasa kehilangan pribadi, Heba Gada, perempuan Suriah berusia 29 tahun, membersihkan ranjau dan bahan peledak sisa perang di berbagai lokasi di pedesaan Aleppo dan Idlib, Suriah. Mengenakan rompi dan helm penjinak ranjau, lulusan fisika itu dengan hati-hati melakukan tugas kemanusiaannya. Selama 3 tahun terakhir, Gada bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan persenjataan sisa perang yang belum meledak atau USO. Mereka didukung oleh LSM The Hollow Trust yang menghususkan diri dalam penyingkiran ranjau darat dan sisa-sisa bahan peledak perang lainnya. 4 bulan lalu, ia memutuskan untuk terjun secara langsung. Setiap bulan, Gada dan timnya yang terdiri dari 2 wanita dan 3 pria menyingkirkan sekitar 100 hingga 200 jenis UXO termasuk peluru, ranjau, skring, dan mortir. Gada yang tinggal bersama keluarganya di pedesaan Idlib berhasil membuktikan bahwa perempuan memiliki kemampuan dan keunggulan termasuk di bidang yang membahayakan ini. Ia tergerak untuk terjun ke lapangan setelah kerabatnya yang berusia 9 tahun tewas saat bermain dengan proyektil yang belum meledak pada 2019. Gada menyebut pekerjaannya sebagai pekerjaan kemanusiaan untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Presiden Suriah Bashar al-Assad digulingkan pada Desember 2024 mengakhiri perang selama 14 tahun yang menewaskan ratusan ribu orang, memaksa jutaan warga mengungsi dan membuat sebagian besar wilayah Suriah hancur. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain. Salah satunya, tim nasional Brasil bersiap menghadapi Paraguay dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menelaah dan menelusuri sejarah peradaban umat muslim di Indonesia.
membahas perkembangan dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Untuk dijadikan sebagai bangunan benda cagar budaya. Kemudian akan berakhir kemana? Atau kalau dalam filosofi Jawa itu sangkan paraning dumadi. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Anda kembali lagi bersama kami di Dunia Dalam Berita. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-6 saat menghadapi tuan rumah Jepang di laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Timnas Garuda tidak mencatatkan satu pun tembakan. Timnas Indonesia tampil mengecewakan dalam laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga melawan tuan rumah Jepang. Dalam pertandingan yang dihelat di Stadion Panasonic Suita Osaka, Jepang, Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-6. Skuad Garuda bahkan tidak mencatatkan satu pun tembakan. Gol-gol kemenangan tim berjuluk Samurai Biru dicetak oleh Brace Daichi Kamada dan satu gol dari Takefusa Kubo, Ryora Morishita, Suto Machino, dan Mao Hosoya. Timnas Indonesia sudah memastikan diri untuk melangkah ke putaran keempat sehingga hasil laga ini tidak menentukan posisi. Kemenangan, hasil imbang maupun kekalahan tidak akan mengubah posisi skuad Garuda yang finish di peringkat keempat klasemen Grup C. Dengan hasil pertandingan ini, Timnas Jepang kokoh di puncak klasemen Grup C dengan raihan 23 poin, sementara Timnas Indonesia tidak beranjak dari posisi keempat dengan raihan 12 poin. Tim nasional Brasil bersiap menghadapi Paraguay dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Neoquímica Arena di Sao Paulo, Brasil. Pertandingan ini menjadi laga perdana bagi pelatih timnas Brasil, Carlo Ancelotti, yang digelar di kandang sendiri. Pelatih timnas Brasil, Carlo Ancelotti, berharap timnya dapat memenangkan laga melawan Paraguay di Stadion Neoquímica Arena Sao Paulo, Brasil, dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Brasil akan menghadapi Paraguay pada 11 Juni bertepatan dengan hari ulang tahun Ancelotti. Ancelotti menganggap hadiah terbaik untuk ulang tahunnya adalah memenangkan pertandingan melawan Paraguay yang ia anggap sebagai lawan yang kuat. Ancelotti mengaku ada tekanan dalam melatih timnya, terlebih masyarakat di negara itu sangat antusias terhadap sepak bola dan timnasnya. Mantan pelatih Real Madrid itu juga menilai kritikan terhadapnya dari para supporter merupakan hal yang wajar. Ancelotti menegaskan timnas Brasil akan mencoba memainkan laga dengan intens, bermain dengan baik, dan mencoba bermain menyerang sebanyak mungkin dengan mempertimbangkan kemampuan tim lawan. Pelatih asal Italia itu menilai timnas Paraguay bermain dengan sangat baik dan mereka adalah tim yang sangat solid. Debut Ancelotti yang sangat dinanti-nantikan sebagai pelatih timnas Brasil berakhir dengan kekecewaan karena timnya meraih hasil imbang 0-0 atau tanpa gol saat melawan Ekuador di Guayaquil, Ekuador pada pekan lalu. Ancelotti berada di bawah tekanan besar untuk membawa negeri Samba yang telah mengoleksi juara dunia 5 kali kembali ke performa terbaiknya. Saat ini timnas Brasil tetap berada di posisi keempat dengan 22 poin di klasemen kontinental. Dua anggota supergrup K-pop BTS, RM dan V telah menyelesaikan wajib militer sebagai warga negara Korea Selatan hari ini. Para anggota BTS berharap dapat segera kembali ke panggung dan membuat album baru. Anggota grup K-pop BTS, V dan RM telah menyelesaikan wajib militer di Korea Selatan. Para penggemar terus menanti kembalinya grup tersebut karena banyaknya anggota BTS yang harus menyelesaikan tugas militer mereka pada akhir bulan ini. Disambut ARMY atau para penggemar mereka di dekat pangkalan militer,
V dan RM memberi hormat dan mengatakan kepada para penggemar bahwa mereka akan kembali tampil. RM bahkan muncul sambil membawa saksofon dan langsung memainkan lagu dari soundtrack Case Close di hadapan para penggemar. Salah satu anggota BTS, V, menyampaikan terima kasih kepada ARMY yang telah menunggu mereka di pangkalan militer. Ia memastikan akan kembali bersama BTS dengan penampilan yang sangat keren. Sementara itu, RM mengatakan ia ingin tampil dengan maksimal. Ia dan BTS akan bekerja keras untuk segera membuat album baru dan kembali ke panggung. Anggota BTS lainnya, Jimin, Jungkook, dan Suga akan menyelesaikan wajib militer mereka paling lambat 21 Juni. Dua anggota lainnya, Jin dan J-Hope, telah menyelesaikan wajib militer terlebih dahulu. Mereka saat ini melakukan aktivitas solo dan tampil di berbagai acara. Ikon K-pop yang dikenal secara global ini belum merilis proyek grup sejak tahun 2022. Para anggota BTS berharap bisa segera melakukan reuni. Hiu selama ini mungkin identik dengan satwa laut yang menyeramkan. Namun di tangan ilmuwan Amerika Serikat, kulit ikan hiu mampu menginspirasi mereka untuk menghasilkan eksterior pesawat terbang yang dapat mengurangi emisi karbon. Hiu mungkin tidak pernah terlintas di benak kita saat melihat stiker pelapis di salah satu badan pesawat di Sydney, Australia ini. Namun bagi perusahaan rintisan Australia McCrae yang mempunyai misi mengurangi emisi penerbangan global, pesawat dan hiu ternyata bisa berjalan berdampingan. Terinspirasi dari kulit hiu, McCrae mengembangkan teknologi pengurang hambatan buatan berupa lapisan perekat yang digunakan untuk eksterior pelapis di bagian luar pesawat. Teknologi modifikasi Riblet bekerja dengan prinsip sama seperti permukaan kulit hiu yang menyerupai amplas dan dapat mengurangi hambatan sehingga membantu hiu bergerak secara efisien di dalam air. Riblet selaras dengan arah aliran air untuk pergerakan hiu yang serupa dengan arah udara bagi pesawat sehingga mampu mengurangi hambatan. Dipasang pada pesawat, produk pelapis pesawat buatan McCrae itu dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi turbulensi dan mengurangi emisi bahan bakar sehingga berpotensi membuat penerbangan menjadi lebih murah. Kepala Teknik McCrae, Rebecca Lodin, menyebut terobosan ini adalah game changer. Banyak maskapai penerbangan mencari cara mengurangi emisi karbon, namun solusi yang tersedia saat ini membutuhkan waktu yang lama. Dengan desain dan penempatan yang disesuaikan dan dioptimalkan untuk pesawat, McCrae mampu melihat pergerakan aliran udara di atas pesawat dan memetakannya untuk menempatkan riblet film tersebut. Proses pembuatannya mirip dengan chip komputer, yaitu mengadopsi pola sinar ultraviolet dan menyinarinya pada resin yang diformulasikan secara khusus yang kemudian mengeras dalam bentuk kulit hiu. Stiker pelapis tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi sebesar 4%. Setelah menjalin kerjasama dengan Delta Airlines dan menyelesaikan uji coba tempur pada pesawat Super Hercules bersama Angkatan Udara Amerika Serikat, selanjutnya McCrae akan menjalin kerjasama dengan maskapai Spanyol Vueling. Data Badan Energi Internasional pada tahun 2023 mencatat penerbangan menyumbang 2,5% dari emisi karbon secara global. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari kota-kota besar mancanegara berlaku mulai esok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup jumpa kita di Dunia Dalam Berita malam hari ini. Saya Maya Karim, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
from your love, you see. And I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. Only one, the best is true. I can believe the things I do for you. What you won't do for love. You tried everything, but you won't give up. And in my world, it's only you.